Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Wakil Presiden terpilih Pak Gibran Rakabuming Raka langsung sowan ke Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin teman-teman. Mungkin Pak Gibran sekaligus ngecek kantornya nanti ya. Apa kira-kira yang mereka bahas ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, inilah momen kedatangan Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 di kediaman ataupun kantor dari Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, teman-teman ya. Hal yang paling menonjol dari Mas Gibran ini ya, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua ataupun senior-senior dia, itu adabnya luar biasa banget. Dia sangat menjunjung tinggi etika, teman-teman. Waduh, kira-kira apa yang dibahas ya? Tapi tentu dan udah pasti Mas Gibran dapat wejangan dari wakil presiden, teman-teman. Ini udah pasti. Dan mungkin ada sedikit obrolan-obrolan terkait dengan hilirisasi dan keberlanjutan kali ya. Sesuai dengan program kerja dari Prabowo Gibran. Dan inilah suasana pertemuan dari keduanya. Sangat hangat ya. Tentu Pak Kiai Ma'ruf juga tidak asing dengan Gibran, teman-teman ya. Ya, beliau anak dari presiden, otomatis udah akrab lah. Dicium 2 kali loh, teman-teman. Adab Mas Gibran memang luar biasa, guys. Nah, ini mungkin akan konferensi pers dan akan jelaskan apa yang dibahas tadi di dalam bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ada pertemuan penting Mas Gibran sebagai Wakil Presiden yang baru ya bertemu dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf sebagai Wakil Presiden yang sampai sekarang masih menjabat sampai Oktober. Tapi saya kira ini sangat penting, cukup bersejarah saya kira Mas Gibran, karena Mas Gibran ini saya kira adalah Wakil Presiden termuda dalam sejarah. Mantap. Bertemu dengan Wakil Presiden yang tertua dalam sejarah. Oh iya ya. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu seperti apa yang termuda dengan yang tertua bertemu, Mas Gibran akan bercerita. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu ya seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Ya, jadi di dalam ya suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Nah, jadi keberlanjutan nanti, kan teman-teman. Dari presiden sebelumnya, lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di-highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Kira-kira itu, teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya mohon izin Pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya, nanti lagi ini udah ditunggu. Nanti lagi katanya teman-teman.
mikrofon ya. Ya, jadi catatan saya, Mas Gibran mohon doa dan bimbingan tadi sudah disampaikan. Dan sekarang beliau bilang tadi kepada Wapres bahwa sekarang masih fokus di Solo. Bahkan Mas Gibran mengundang Wapres ke Solo untuk meresmikan satu destinasi wisata yang sekarang masih belum selesai, masih diselesaikan oleh PUPR. Jadi kira-kira Wapres nanti akan meresmikan itu kira-kira bulan Juni ya, kira-kira bulan Juni atau Juli, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang lain itu tadi sudah ceritakan ya tentang seni membangun sinergi yang di ingin badminton itu, saya kira sudah. Lalu masing-masing cerita pengalaman. Wapres itu bercerita bagaimana ke Dubai, pernah sholat di Masjid Jokowi, sementara sampai sekarang Pak Jokowi juga belum sempat ke sana, ya guyon-guyon begitu. Ceritanya santai, hangat gitu, tapi ada beberapa wejangan yang penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden tentang keberlanjutan bagaimana agar masyarakat Indonesia betul-betul bisa menikmati Indonesia Emas di tahun 2024. Karena kondisi internal saat ini sangat bagus. Jadi setelah MK disahkan, baik 01 ataupun 03, saya kira cukup memberikan sportivitas yang luar biasa dan ini adalah momentum yang bagus. Dan saya kira Mas Gibran dan Pak Prabowo saat ini sedang melakukan safari-safari politik yang sangat penting untuk melakukan konsolidasi. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Kalau misalkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, apakah juga sudah diagendakan untuk bertemu dengan Pak Ma'ruf Amin? Sampai saat ini belum, dan Bapak Wakil Presiden tentu saja menunggu mungkin kapan waktunya yang pas, masing-masing nanti akan teragendakan. Wapres, apakah Pak Wapres tadi menyampaikan titipan program yang akan dilakukan mungkin Kadekes atau apa? Enggak, jadi yang diceritakan oleh Wapres itu lebih kepada tugas yang diberikan oleh Presiden sekarang, Pak Jokowi kepada saya adalah ini. Seperti yang Anda ketahui semuanya, ya. Misalnya ada Papua, misalnya ada kemiskinan, stunting, ekonomi syariah dan seterusnya. Nanti karena Wapres itu mengibaratkan Wakil Presiden itu nggak punya stempel, nggak ada keputusan dari Wakil Presiden, sehingga hanya menerima penugasan dari Presiden. Mungkin bahwa penugasan yang dari Presiden dalam hal ini Pak Prabowo nanti ya bisa sama tapi juga bisa beda, kira-kira seperti itu. Oh, berarti tadi banyak bercerita tentang pengalaman selama bertugas teman-teman dan pengalaman pribadi mungkinnya selama menjadi Wapres. Tentunya ini juga menjadi bayangan kepada Mas Gibran ketika nanti menjabat sebagai Wakil Presiden dan mungkin sedikit wejangan terkait posisi Wakil Presiden teman-teman ya. Tapi pada intinya ya Presiden dan Wakil Presiden harus bersinergi, harus saling mendukung dan harus saling mengisi. Itu inti dari pembicaraannya mungkin teman-teman ya. Dan jangan sampai Presiden dan Wakil Presiden punya jalan yang berbeda kali ya. Karena kalau Presiden dan Wakil selalu rebut-rebutan panggung itu agak sedikit bahaya teman-teman. Tapi Mas Gibran sepertinya bukan orang yang seperti itu ya. Beliau selalu nurut dengan pimpinannya, beliau selalu tunduk dan menghormati dan menghargai pimpinannya teman-teman. Ya bisa kita lihat lah dari beberapa momen ketika beliau bersama dengan Pak Prabowo teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itulah tadi momen pertemuan antara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin yang ya kalau kita dengar pembicaraannya itu sangat hangat teman-teman ya. Bercerita tentang pengalaman pribadi seperti yang saya sebutkan tadi. Ya semoga kita berharap ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa bersinergi lebih baik lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan Indonesia bisa mewujudkan hilirisasi dan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri seperti yang selalu diutarakan oleh Pak Prabowo Subianto di pidato-pidatonya teman-teman. Dan tentu kita harus mengawal kepemimpinan beliau. Kita harus mengkritik bila mana ada program ataupun ada keputusan yang tidak pro dengan rakyat teman-teman. Karena pemimpin itu manusia biasa, mereka bisa salah dan tugas kita adalah untuk mengingatkan beliau-beliau ini. Oke,
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.